Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buat tutorial bagaimana mencari artikel di Google Scholar maupun di Scopus menggunakan aplikasi Publish or Perish, gitu ya. Oke, pertama kali tentu kita akan mencarinya di Google Publish or Perish. Nah, ini kalau ada seperti ini kita tinggal ikuti saja bermain gamenya, gitu ya, untuk memverifikasi bahwasanya kita bukan robot. Nah, kalau sudah, nah ini klik di sini, nanti akan diarahkan kita akan downloadnya untuk apa. Jadi Publish or Perish ini bisa di-download untuk Windows, Macintosh maupun Linux, gitu ya, operating sistemnya. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya akan mencontohkan penggunaan Publish or Perish untuk Windows. Nah, di sini download. Nah, nanti di sini ya, Publish or Perish for Windows. Sangat ringan sekali, 1,6 MB saja. Kemudian kita open. Nah, akan muncul tampilan, do you want to allow this app to make change to your device? Klik yes. Nah, ini nanti akan ada next, I agree, di next saja ya. Start the application, gitu ya. Nah, kita finish, gitu ya. Nah, ini berarti aplikasi software Publish or Perish ini sudah dapat digunakan, gitu ya. Nah, seperti ini. Di sini ada Crossref, ada Google Scholar, ada Google Scholar Profile, ada PubMed, ada Microsoft Academic, ada Scopus, ada Web of Science, gitu ya, yang kita bisa manfaatkan untuk pencarian database. Nah, di sini ini yang free, yang di kolom sini adalah kolom free. Kita tidak perlu registrasi maupun berbayar. Untuk yang di sini ini ada dua kategori. Kalau dua ini free registration required, jadi kita tetap harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk Scopus ini nanti kita bisa menggunakan Scopus API, gitu ya. Nah, itu kita bisa gunakan sehingga kita bisa mendapatkan database dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kalau di sini Google Scholar kita sangat familiar sekali, bisa kita gunakan apa istilahnya ya, dari resources yang free, bahkan PDF-nya bisa kita gunakan. Nah, sekilas tentang Publish or Perish ini, fungsinya adalah untuk mencari database, mencari artikel yang mau kita kutip. Nah, nanti daftar artikelnya akan muncul di sini. Kita bisa melakukan importir. Nah, ini bisa di save as, gitu ya. Save result-nya itu sebagai apa. Kemudian nanti kita bisa import dan export di Mendeley. Karena reference manager yang kita gunakan Mendeley misalnya, seperti itu ya. Kita sangat familiar dengan Mendeley, dengan user interface yang sangat lengkap. Nah, kita bisa gunakan itu, gitu ya. Nah, di Publish or Perish ini kita bisa nanti mengambil database tersebut, baik yang dari Google Scholar maupun Scopus. Nanti dari kasus kali ini saya akan dua poin ini saja. Kalau cross-save ya tinggal nanti disesuaikan aja inputannya apa. Kemudian kalau Google Scholar ya apa, gitu ya. Nah, ini nanti tinggal kita munculkan fieldnya apa aja yang mau kita isikan. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan data dari Google Scholar, gitu ya. Nah, pertama kali kita di sini tidak ada pengaturan khusus ya, tidak ada pengaturan khusus. Paling kalau mau ya di preferences ini Google Scholar-nya defaultnya berapa, gitu ya, biar nanti tidak mengulang-ulang. Karena maksimum number of result per search 1000 ini terlalu memberatkan, karena nanti datanya terlalu liar juga. Maka kita bisa setting 100 saja atau 20 atau berapa, itu secara default kita bisa atur di situ. Di Microsoft Academic juga kita bisa mendapatkan
subscription-nya ya di sini ya. Nah, kali ini kita akan tunjukkan yang dari Google Scholar gitu ya. Nah, Google Scholar pengaturannya hanya sebatas ini gitu ya. Dan juga keep charge result for 7 days gitu. Jadi hasil penelusuran itu kita pertahankan di list ini itu selama 7 hari. Setelah 7 hari atau hari ke-8 maka akan terhapus database-nya. Nah, Web of Science maka ada username sama password karena tadi dia ada bintang 3-nya di sini ya. Nah, di sini bintang 3 itu external subscription required. Jadi kita harus punya login dan user login-nya gitu. Kalau Scopus nanti API kita bisa dapatkan dari sini. PubMed juga semacam API juga kita dapatkan dari sini juga. Nah, kita kembali lagi ke yang Google Scholar ya. Tidak ada pengaturan apapun di sini. Tinggal diklik di Google Scholar. Nah, di kolom pencarian inilah kita akan mendeskripsikan data-data apa yang mau kita cari. Misalnya dari sisi penulis gitu ya. Kita bisa mencari penulis misalnya Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, misalnya seperti itu ya. Kemudian tahunnya, ini biasanya di jurnal-jurnal itu persyaratan atau karya ilmiah itu mensyaratkan misalnya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Berarti kalau sekarang 2021 maka kalau 10 tahun terakhirnya ya atau 5 tahun terakhirnya berarti 2016 ya. Nah, 2016 kurang lebih seperti itu. Publication name kalau kita sudah spesifik mencari seseorang dan sebagainya ya nanti akan munculnya satu ya kalau ini diisi semua. Maka biasanya adalah salah satu, baik itu autorsnya atau publication name nama jurnalnya, title words ini judul artikelnya, keyword berarti keyword yang digunakan dalam artikel tersebut. Nah, ini yang tadi saya katakan maximum number of result. Nah, ini kita bisa tentukan di sini by default ada 10, 20, 50, 100, 20 dan 1000. Bahkan bisa diisi 5 juga bisa. Nah, coba kita isi 5 ya. Bisa ya, bisa diisi 5. Tapi untuk moderate, untuk yang di tengah-tengah mungkin 20 itu sudah bagus ya. Nah, include citation ini biar kita tahu berapa kali jumlah citasinya dan patennya ya. Udah cukup pengaturannya di sini aja. Misal kita mau mencari berdasarkan authors, maka nanti kita tinggal klik search, dia akan mendapatkan 20 artikel yang judulnya adalah, penulisnya adalah Nasrul Fahmi. Nah, ini ada beberapa artikel misalnya seperti ini, wakaf sebagai instrumen, reaction of Islamic stock market, liquidity ratio analysis of Syariah bank, empathy or self credibility, implementasi akad tijarah usuf rizimah. Dan front matter ini harusnya nggak terindeks di di Google Scholar, tapi ini masuk juga padahal ini front matter dan back matter dari jurnal. Nah, kita bisa sortir hasil pencarian ini berdasarkan jumlah citasi, artinya semakin banyak citasi artikel tersebut sudah banyak diakui oleh penulis lain, sehingga ketika kita mau mengutipnya juga memiliki keabsahan yang lebih bagus gitu ya. Atau kita juga bisa sortir by rank-nya ya, peringkatnya. Kenapa ini di posisi sini ya kita nggak tahu ya. Itu dilihat dari ini parameternya dari si publish or perish ini. Nah, kita mau nyari artikel yang dia kolaborasi. Nah, berarti sortirnya baik gini ya, atau dilihat aja dari sini mana yang mau kita kutip. Kemudian dari judulnya yang relevan dengan tulisan kita apa, dari tahun mau yang terbaru misalnya, ini 2021. Nah, dari jurnalnya, publishernya kita bisa lihat di sini ada UNER, ada Wali Songo, ada Surakarta, ada yang IP address gitu ya. Nah, kita bisa sesuaikan ini. Nanti tinggal artikel mana yang mau kita kutip. Misalnya hanya 2 ini saja yang mau kita jadikan referensi, ya ini nanti tinggal di save resultnya. Baik, itu untuk yang pencariannya berdasarkan nama. Sekarang kita coba pencarian baru. Nah, bisa dari, kalau ini kita rubah gitu ya, nanti kita tidak punya list di sini ya, kita tidak punya list yang pernah kita cari. Maka kalau kita pengen memunculkan
2, 3, dan seterusnya, tinggal diklik di area yang kosong ini, kemudian klik kembali Google Scholar. Nah, sekarang kita mau cari dari nama jurnalnya. Misalnya kita mau cari jurnal Ekonomika, jurnal ekonomi Islam. Nah, sama tahunnya katakanlah dari 2016, atau jurnal Ekonomika ini mulai Sinta 2 itu tahun 2017 misalnya. Nah, kita cari sampai 2021. Kembali di sini kita mau 100 saja misalnya, karena di dalam jurnal kan artikelnya per tahun itu 14 kalau kali 5 itu berarti ada berapa? Ada 50 tambah 20, 70-an ya, ada 70. Ya, kita 100 saja. Kita search. Nah, nanti akan muncul jumlah artikelnya di sini ya. Nah, kita akan mendapatkan total ada berapa ini? Nah, kita udah dapatkan ini ya, artikelnya sejumlah 73 paper ya. Di sini muncul papersnya ada 73. Nah, kita bisa sortir tadi sesuai dengan jumlahnya citasi. Berarti kalau kita mau mengambil citasi terbanyak dari artikel di Ekonomika, maka kita akan mengambil judulnya investasi dalam perspektif ekonomi Islam gitu ya. Atau tadi yang punya Nasrul ini ya, di wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam juga masuk kategori 4 terbesar untuk jumlah citasinya, atau yang lainnya bisa kita sesuaikan dengan itu. Atau kita juga bisa sortir tadi berdasarkan tahun atau juga per years-nya ya. Kita bisa urutkan, oh ini misalnya ini si Elif Pardiansah ini ya. Ini kita. Nah, ini tadi yang saya katakan, kalau kita lakukan editing di sini, maka tidak akan muncul dua list begini. Nah, list begini ini bagusnya adalah untuk kita memflashback pencarian sebelumnya. Oh, di pencarian sebelumnya ini, pencarian yang baru ini. Tapi kalau kita langsung timpuk di sini, kita ganti, kita delete misalnya ya. Kita delete, kita ganti, terus kita save gitu, kita set ulang, nanti maka akan rusak yang pencarian yang sebelumnya. Maka biarkan dia di publication name, dan ini untuk yang authors. Nah, kita coba yang ketiga ya. Yang ketiga dari Google Search juga, tapi di sini kita dari by keywords ya, title words ya, bukan keywordnya tapi title wordsnya atau judulnya, wakaf gitu ya. Misalnya kita mau nulis tentang wakaf, di sini 100 saja. Sama 5 tahun terakhir 2016 sampai 2021. Kemudian yang lainnya biarkan saja, kita mau mengambil data worldwide gitu ya. Tapi karena ini bahasa Indonesia, wakaf ini kan bahasa Indonesia, berarti kita akan mencari artikel dengan judul wakaf dari seluruh Indonesia dengan jumlahnya 100 terbesar terbaik, kurun waktu 2016 sampai 2021. Kemudian kita klik search. Ini mesin akan mencari. Nah, ini sudah mulai muncul definitifnya, nama-namanya atau judul-judulnya. Nanti tergantung kita mau ngambil yang mana gitu ya, yang paling relevan dengan penelitian kita. Nah, aplikasi ini memudahkan sekali kita dalam mencari database ya. Jadi kalau misalnya jurnal atau pembimbing menyarankan untuk mencari 5 tahun terakhir, itu mudah sekali, kita tinggal pencarian di sini. Atau kita mau cari dengan jumlah citasi terbaik di kategori tersebut, misalnya wakaf, nah kita bisa menggunakan wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam dengan citasi tertinggi 51. Kemudian ada kebijakan model bisnis bank wakaf mikro. Ini bank wakaf mikro sedang termasuk produk baru ya, tapi citasinya cukup tinggi karena memang ini bagus konsepnya gitu ya, pemberdayaan uang untuk perekonomian menengah ke bawah yang membutuhkan sekali. Itu bagus sekali, dan ini artikelnya juga tergolong baru 2019. Kemudian ini ada optimasi aset wakaf melalui sukuk. Nah, ini ada produk juga di perbankan itu wakaf linking sukuk. Nah, tentunya ini akan sangat dicari gitu ya, sangat relevan. Nah, manajemen pengelolaan wakaf ini di Indonesia, Atabik dan seterusnya ini banyak sekali. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan jumlah citasinya gitu ya. Nah, dengan kalau jumlah citasinya ternyata yang tertinggi adalah
Atabik ini ya, manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Tapi kalau page ranknya paling tinggi adalah Kasdi gitu ya. Fikih wakaf dari wakaf klasik hingga wakaf produktif. Kalau per page year-nya paling tinggi adalah ini. Jadi mana yang mau kita ambil? Apakah kita berdasarkan citasinya atau citasi per tahunnya atau ranking di Google Scholar-nya atau penulisnya atau bahkan judulnya yang paling relevan apa ya? Kalau tadi Mbak Kaf bahas tentang sukuk, berarti ya cari penelitian-penelitian di sini yang membahas wakaf dan sukuk. Kemudian tahun mau yang paling baru berarti 2021. Nah, ternyata 2021 belum ada artikel yang membahas tentang wakaf di Google Scholar ya. Artinya adalah bahwasanya penelitian ini masih sangat bisa kita gunakan atau kita masih punya kesempatan untuk menulis artikel tentang wakaf untuk yang kondisi terbaru gitu kan. Karena di sini tahunnya adalah 2020 semuanya ya, 2020, 2019 dan seterusnya. Tidak ada 2021, padahal kita sudah pencarian di 2021. Nah, dari sisi jurnalnya, publicationnya, nah, kan ada jurnal Sinta 2 dan Sinta seterusnya. Cuman kekurangan dari Publish or Perish ini karena memang bukan produknya Indonesia gitu ya, maka tidak dimunculkan di sini dia Sinta berapa. Nah, maka peneliti harus meng-cross check ulang Tawazun atau Wali Songo ini jurnal Sinta berapa melalui website di sinta.ristekbrin.go.id ya. Nah, itu bisa dicari pencarian di sana. Nah, ini pencarian untuk yang Google Scholar ya, wakaf dengan title word. Sekarang kita coba yang keyword. Keyword sama di Google Scholar. Kemudian keywordnya misalnya kita mau ekonomi Islam, muncul nggak? Coba kita cari dengan spasi ya. Keyword itu biasanya kan satu suku kata ya. Kita 100 juga sama 2016 hingga 2021. Kita cari search apakah muncul? Oh, muncul. Dengan keyword ekonomi Islam akan muncul beberapa artikel yang bisa kita kutip. Nah, ini paling banyak pasti dari buku ya nanti ya. Nah, di sini nggak bisa kita cari kategorinya. Kalau di sini kurang lengkapnya kita mau mencari yang Google Scholar aja yang buku saja atau yang jurnal kita tidak bisa menentukan ya. Ini ekonomi mikro Islami. Ini kemungkinan besar adalah buku ya. Nah, book tipenya ini bisa kita sortir by book or jurnal. Kalau PDF ini kemungkinan jurnal ya. Nah, ini jurnal. Bisa jadi jurnal, bisa jadi makalah. Nah, misalnya disyaratkan hanya jurnal, ya sudah kita sortir hanya berdasarkan jurnal. Nah, tapi kalau tidak dipersyaratkan, ya berarti kita harus akses buku ini, kita harus dapatkan buku ini. Gitu. Nah, ini juga buku ini. Teori Makroekonomi Elif Ardiansyah tadi ya, yang di Ekonomika. Nah, ini jurnal, ini termasuk tinggi dengan keyword ekonomi Islam ya. Nah, tadi juga masuk ini Nasrul Fahmi punya saya. Karena di sini ada judulnya ekonomi pembangunan Islam, maka di keywordnya juga pasti akan ekonomi Islam. Nah, begitu kawan-kawan terkait dengan penggunaan Publish or Perish untuk yang Google Scholar, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti tinggal kawan-kawan bisa menyesuaikan pencariannya atau mana misalnya dari coba kita tentukan dari yang sini ya, tadi ekonomi Islam atau wakaf ya, kita tentukan mana saja yang mau kita pilih gitu ya. Ini kekurangannya nggak ada uncheck list all ya. Oh, ini ada uncheck all, klik kanan kemudian ada uncheck all. Nah, ini kan kita belum menentukan mana yang mau kita simpan, kan nggak mungkin juga 100-100-nya kita simpan semua. Kita pilih yang paling relevan, yang sesuai dengan penelitian kita. Ini misalnya, kemudian tadi ini, kemudian ada lagi wakaf tunai ini ya, misalnya tadi yang sukuk tadi mana ya, ini ya,
estimasi aset wakaf melalui sukuk misalnya ini. Nah, 4 ini 1, 2, 3, 4 kita akan simpan ke Mendeley atau kita import ke Mendeley. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan dipilih seperti ini. Kemudian nanti di save result, pilih yang RIS. Result as RIS or reference manager. Nah, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita masukkan jurnal tentang wakaf. Misalnya gitu ya. Kita simpan gitu. Yang ini juga sama. Mana aja mau dipilih, berarti uncheck all. Kemudian pilih misalnya yang per page-nya bagus ya, atau ranking ya, berdasarkan ranking. Tapi ini buku, ini yang jurnal ya. Kontribusi ekonomi dalam pembangunan ekonomi nasional, oke. Kemudian sambil dilihat di sini episodenya kalau nggak salah cinta 2. Nah, ini boleh. Kemudian ekonomika. Nah, ini ya. Nah, kita mau menarik dari yang versi klasiknya misalnya. Kita munculkan ini. Kemudian ada lagi enggak? Nah, udah, katakanlah cukup itu ya. Nah, sama ini sama kita save as a result. Kemudian RIS reference manager. Ini tadi tentang jurnal tentang ekonomi Islam. Kita save. Nah, ini pencarian dari Google Scholar. Nah, sekarang kita mau memasukkan yang dari Scopus. Nah, ketika Scopus, kita mau mencari, Scopus kan berarti internasional ya. Maka sama, authors, affiliation, publication name, title words, keyword, dan sebagainya itu silahkan nanti di-explore ya. Saya akan menunjukkan yang dari title words saja, misalnya wakaf. Karena kalau wakaf itu kan Indonesia ya. Scopus biasanya mayoritas artikelnya adalah berbahasa Inggris, maka kita tuliskan judulnya dengan bahasa Inggris, wakaf. Tahunnya sama 2016 hingga 2021. Kemudian kita lakukan search. Nah, ini dia belum bisa karena untuk yang Scopus ini harus menggunakan API key. Gimana kita mendapatkannya? Kita bisa menuju ke go to the Elsevier developer website. Nah, kita bisa masuk ke sini. Kemudian kita ketikkan, misalnya kita login dengan user kita ya. Nah, passwordnya semoga tidak salah. Benar berarti ya. Nah, kita diarahkan ke dev.elsevier.com. Nah, ini muter-muter lagi enggak ya? Oh, enggak. Nah, kita diarahkan ke dev.elsevier.com. Ini adalah halaman developer sebetulnya ya. Nah, kita accept all cookies. Nah, ini tinggal kita close di sini ya. Tapi kalau ada kemarin beberapa kasus tombol close-nya ini enggak kelihatan. Nah, maka bisa dengan cara klik tombol ESC, escape di keyboard saudara gitu ya, di keyboard kalian itu ada tombol escape ya, itu untuk mengcancel pop up yang muncul. Ini kan pop up ya. Nah, kalau kita mau mengisi juga boleh-boleh saja, cuman kalau mau skip, mau melewati ini tinggal di close atau di. Nah, ini misalnya saya tidak arahkan ke tombol itu ya, ini muter-muter di sini, tapi kita klik tombol escape. Nah, nanti dia akan hilang. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke ini My APK atau dengan I want an APK. Ini URL-nya sama ya. URL-nya sama. Nah, tinggal masuk ke sini. Nah, ini APK yang pernah saya buat. Nah, maka kita bisa masuk ke Create APK. Nah, di kolom label ini
di kolom label ini silahkan diisikan identitas apapun lah, publish or Paris. Jadi API key ini bisa digunakan untuk beberapa itu ya, website atau yang lainnya. Nah, ini website nggak usah diisi juga nggak apa-apa, yang penting labelnya aja, karena memang kita nggak punya website untuk kita masukkan. Kalau kita punya website yang mau kita gunakan database dari Scopus ya bisa. Nah, kita enggak, jangan lupa yang ini poinnya adalah checklist. Kalau tidak di checklist ya tidak akan bisa lanjut ya. Checklist kemudian submit. Nah, ini selesai. Nah, kita sudah dapatkan API key ini ya, ada banyak. Nah, kita bisa bikin API key ini sepertinya unlimited ya, tidak dibatasi. Nah, kita copy yang terbaru kita bikin tadi ya. Nah, ini cara ngopinya dari sini. Bukan klik kanan, copy link address beda ya, tapi di blok dari belakang, ngebloknya enaknya. Kemudian diklik kanan, copy, masuk ke publish or perish, masukkan API key di sini. Klik kanan, paste. Nah, udah muncul, kita klik OK. Nah, nanti dia akan mencari database tersebut. Nah, kalau di Scopus ini, yang sourcesnya Scopus, kita tidak bisa membatasi jumlah hasilnya. Jadi semuanya akan di grab sama dia. Oh, ada maksimumnya ya 200 ya. Defaultnya si publish or perish untuk Scopus ini adalah 200 artikel yang akan didapatkan. Tapi kita tidak bisa membatasinya di 20 atau berapa gitu. Maka semuanya akan dimunculkan. Nah, jurnal tentang wakaf yang paling banyak citasi ternyata tulisannya Quran ini ya, tentang legal rules of authoritarian rule in Middle East, civic legacy of the Islamic Waqf. Kemudian ada Muhammad Tastakhir, ada Abdullah, ada Rizal, ada Nurdin, akhir lagi dan sebagainya gitu ya. Belum ada penulis Indonesia ya yang citasinya terbanyak ya. Nah, kemudian kalau mau per years, ternyata dari Lahlam ini ya, Intellectual Capital in Non-Profit Organization Lesson Learn for Wakaf Institution gitu ya, atau tulisannya Zen ini. Nah, kita juga bisa mencari dari sama seperti di Google Scholar tadi, by publication juga bisa, atau by years, berdasarkan tahun, itu juga bisa didapatkan. Nah, sama nanti juga caranya juga sama. Mana, ini ada kategori sains juga ya. Kan kita tentunya mau ngambil yang artikel ya. Artikel itu jurnal. Kalau book chapter berarti bagian daripada buku gitu. Conference paper berarti proceeding biasanya. Review gitu ya. Nah, kita mau mencari tentang itu. Tahun 2021 berarti punya siapa ini misalnya. Nah, ini Khalifah Ali ini. Ini termasuk penulis kita di Ekonomika, kawan saya juga ini. Khalifah Ali ini masuk Scopus juga ini. Kemudian ada Rusdiana, ini juga penulis di Ekonomika dan kawan saya juga, ini udah masuk Scopus juga gitu. Nah, ini banyak penulis-penulis tentang wakaf, tapi saya sendiri malah belum menulis tentang wakaf di jurnal internasional Scopus gitu. Oke, caranya juga sama. Ini kita uncheck semuanya dulu, kemudian kita tentukan page range-nya misalnya. Oh, ini bagus, ini berarti konsisten tiap tahun itu citasinya menarik gitu ya. Ini sama tadi misalnya yang Khalifah Ali tadi mana ya? Ini Muzir Khaf ini ya, tokoh ekonomi Islam. Mana tadi Khalifah Ali? Oh, Bayers tadi ya. Nah, di tahun yang terbaru tadi Khalifah Ali muncul di mana tadi 2021. Nah, ini ya Khalifah Ali, kita list dan ini katakanlah ini ya. Nah, maka kita juga bisa save juga hasilnya Scopus tentang wakaf. Nah, misalnya gini ya, kita save. Oke. Oh iya, sebelum kita lakukan import ke Mendeley, kita bisa akses PDF-nya ya.
kalau dari Google Scholar ini, double klik di area sini, nama judulnya ini, misalnya tentang wakaf ya. Oke, punya saya ini ya. Ini kalau di double klik dia akan lari ke halaman jurnal. Ya, akan lari ke halaman jurnal, kita bisa download PDF-nya, kita bisa baca langsung atau kita baca abstraknya bisa. Ya, kita bisa baca di sini. Nah, sekarang kalau itu dari Scopus bagaimana? Nah, ini kan Scopus kan yang ini ya, sources-nya Scopus Google Scholar. Kita klik di sini yang Khalifah Ali misalnya. Kita coba lihat. Nah, untuk yang Scopus tampilannya adalah seperti ini ya, XML formatnya. Tapi kalau kita mau lihat abstraknya gimana? Link yang ini yang kita copy. Nah, klik kanan, go to page gitu ya. Kita menuju ke halaman tersebut. Nah, nanti akan ditunjukkan sama si Scopus abstraknya ya. Karena untuk PDF-nya mungkin ini berbayar gitu. Nah, kita tidak bisa mendapatkan ini. Nah, kalau untuk mendapatkan ini bagaimana? Silahkan, banyak tutorial untuk mendapatkan ini dengan kalau yang legal berarti menggunakan kampus yang sudah terafiliasi dengan Scopus. Kalau belum ya berarti dengan jasa-jasa atau fitur website yang menyediakan download menggunakan DOI. Ini kan di sini ada DOI ya, tinggal DOI-nya ini dikopikan ke tempat tersebut, nanti artikel ini bisa di-download. Nah, tapi untuk kali ini kita tidak akan tunjukkan bagaimananya. Oke, kembali ke Publish or Perish. Ketika sudah di save result-nya, maka kita bisa masuk ke Mendeley kita. Kita ketikkan Mendeley Desktop. Kalau belum, nanti silahkan dilihat di tutorialnya tentang penggunaan Mendeley. Nah, Mendeley ini kan punya Elsevier ya, jadi terintegrasi dengan developer tadi ya, dev portal tadi. Nah, ini kita sign in di sini. Nah, kita sudah masuk, coba kita bikin folder baru, create folder wakaf, atau judulnya Publish or Perish saja ya, Publish or Perish. Nah, di sini kita sudah buat folder ya. Kita mau import hasil pencarian kita tadi di Publish or Perish. Caranya adalah masuk file, kemudian import. Nah, tadi kan formatnya RIS ya. Nah, di sini ada format RIS. Nah, di sini kita klik. Nah, ini bisa kita select all gini ya, karena kita yakin tiga-tiganya ini akan kita pakai. Cuman kita coba satu persatu. Yang ekonomi Islam dulu, shred. Nah, tiga-tiganya udah muncul. Nah, detailnya juga sudah ada di sini. Enaknya dari Publish or Perish ini kita tidak perlu mencari tahu satu-satu judulnya apa, penulisnya siapa gitu ya. Udah auto grab gitu ya, udah terambil datanya. Kemudian kita masukkan lagi, import lagi untuk yang wakaf. Nah, sama Atabik ini udah ada. Nah, ini kategorisinya juga sudah, tapi generik masih ya. Nah, ini yang jurnal, berarti kalau generik seperti ini kesalahan ada di pihak jurnalnya ya. Untuk database-nya kurang bagus gitu untuk metadatanya. Tapi kalau jurnalnya sudah bagus, dia akan mendeteksi dia sebagai jurnal artikel gitu ya. Bahkan harusnya di sini DOI muncul. Nah, ini seperti ini, Ekonomika ini sudah sesuai, DOI-nya muncul di sini ya. Karena DOI ini apa? Di sini kalau muncul kita bisa lakukan lookup. Memastikan artikelnya betul enggak. Oh, betul. Ya, sudah ya. Kita satu lagi tadi yang dari Scopus, kita import RIS yang Scopus. Nah, sudah Khalifah Ali, kita coba, ini internasional ya, jurnal artikel, judulnya sudah ada, namanya ada, jurnalnya, tahunnya, halamannya ada, DOI-nya ada juga. Nah, ketika DOI ada, alhamdulillah, maaf, ketika DOI-nya sudah ada, oh ternyata IPB itu CMHT ini sudah Scopus ya. Nah, CMHT ini sudah Scopus ternyata. Nah, kita bisa lookup juga di sini. Thread. Nah, lookup sukses, berarti nggak ada masalah. Yang Rusdiana juga sama, kita lihat. Wah, ini ternyata DOI-nya belum muncul ya. DOI-nya belum muncul. Jadi belum bisa kita
lookup gitu, maka kita bisa mencarinya di websitenya tadi kita kunjungi. Caranya dengan di open in browser ini, kemudian kita buka sininya tadi, klik kanan, go to. Nah, nanti di sini ada DOI-nya. Oh, tidak ada ternyata ya. Ternyata tidak ada DOI-nya. Harusnya di sini kan ada DOI. Nah, ini ternyata jurnalnya tidak memiliki DOI. Nah, diklik juga tidak bisa. Nah, berarti jurnal tersebut tidak punya DOI. Oke, yang Zen misalnya, Qualitative Research in Financial. Nah, ini kan ada DOI-nya ya. Kita bisa look up. Nah, nanti munculnya dari Emerald ya. Nah, sudah sesuai. Nah, begitu Bapak Ibu, pemirsa semuanya, teman-teman semuanya, peneliti. Ini cara mudah kita. Jadi kemungkinan besar fieldnya di sini sudah sesuai. Asal jurnalnya juga melakukan proses yang sudah benar gitu ya. Kalau tidak ya tadi ada beberapa DOI-nya tidak muncul, kemudian ada juga yang dia jurnal tapi tertulisnya adalah apa tadi, generik gini ya. Berarti ini dari website. Jadi websitenya ini belum kedeteksi sebagai jurnal. Atau bisa jadi DOI-nya belum didaftarkan. Nah, maka itu kembalinya ke masing-masing jurnalnya sudah melakukan proses dengan benar atau belum. Nah, untuk Bapak Ibu sebagai atau kawan-kawan peneliti, maka harus memastikan ini. Ini sebagai reward kita kepada penulis ya. Jadi agar citasi yang kita lakukan berdampak kepada poin mereka, maka kita juga harus melakukan proses yang benar gitu. Dan biasanya kalau di jurnal yang berstandar nasional Sinta 2 ke atas atau yang Scopus itu betul-betul diperhatikan dengan seksama di poin-poin ini. Nah, sekian untuk tutorial kali ini tentang penggunaan publish or perish dalam rangka untuk mencari artikel yang kita gunakan sebagai referensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.